Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Alfaridatus Solehah dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang eksekusi jaminan fidusia. Pengertian jaminan fidusia. Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda yaitu fiducie, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut fiduciary transfer of ownership, yang artinya kepercayaan. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objek tetap berada di tengah pemberi fidusia. Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia, yang dikenal dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya atau kreditor preferen. Penjaminan atas pelunasan utang debitur menggunakan jaminan fidusia merupakan jaminan yang paling tepat digunakan dibandingkan dengan jaminan lainnya, seperti gadai, karena benda yang dijadikan objek dari jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur, tetapi hanya hak kepemilikannya saja yang berpindah. Sedangkan eksekusi jaminan fidusia sendiri memiliki arti sebagai penyitaan dan penjualan benda menjadi objek jaminan fidusia, yang diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pemberi fidusia telah memberikan somasi. Dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undang Fidusia merupakan suatu ketentuan bersyarat yang baru berlaku apabila syarat yang disebutkan sudah terpenuhi, yaitu syarat bahwa debitur atau pemberi fidusia sudah cedera janji. Yang dimaksud cedera janji adalah tidak memenuhinya kewajiban perikatannya dengan baik dan sebagaimana mestinya. Debitur yang ingkar janji, maka kreditur bisa langsung mengeksekusi benda jaminan yang dijaminkan fidusia, karena di dalam sertifikat jaminan fidusia merupakan memuat ketentuan kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kata-kata inilah maka mempunyai kekuatan hukum seperti keputusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1942 yang menyatakan bahwa 1. Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Eksekusi benda jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara 1. Pelaksanaan intel extraterritorial. Yang kedua, penjualan benda di bawah penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri. Yang ketiga, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan penjualan yang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf C yang dilakukan setelah lewat waktu 1
bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan pengamanan eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksanaan eksekusi, dan pemohonan eksekusi, termohon eksekusi atau tereksekusi pada saat eksekusi dilaksanakan. Jadi, prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun, hal penjualan merupakan pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan bagi pemberi fidusia ataupun penerima fidusia. Maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dengan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan terpenuhi. Ada 2 kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu 1. Hasil eksekusi melebihi nilai pinjaman. Penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Yang kedua, hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang. Debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.